Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ipon. Semoga sehat selalu dimanapun Sobat Ipon berada. Kembali lagi dalam acara kita iPodcast, Imigrasi Ponorogo Podcast. Bersama saya Samsul Bahari. Baik Sobat Ipon, hari ini kita kedatangan wajah baru di kantor imigrasi Ponorogo. Beliau ini adalah Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian yang baru. Kita sambut saja langsung dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Zainul Fikri. Terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam pagi yang cerah ini ya Pak Samsul. Alhamdulillah. Sebelum mulai podcast ini saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Boleh Pak Fikri, lebih bagus. Ya. Biar Sobat Ipon juga Baik, kenal langsung. Siap. Nama Zainul Fikri. Saya itu aslinya orang Minang Pak Samsul. Orang Minang, orang Awak berarti. Orang Awak, ya, orang Awak. Jadi kalau banyak orang bilang orang Padang ya, tapi sebenarnya sukunya suku Minang. Suku Minang. Minang ya, Sumatera Barat. Nah, kebetulan baru di imigrasi Ponorogo ini bertugas lebih kurang 1 bulan yang lalu Pak Samsul. 1 bulan yang lalu ya Pak ya. 1 bulan yang lalu saya mendarat di Jawa Timur ini ya, kebetulan sebelumnya dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Agam. Agam. Di Sumatera Barat ya Pak ya. Sumatera Barat. Nah, itu di daerah dulu sebutannya sih imigrasi Bukit Tinggi ya. Jadi karena memang sudah pindah wilayah ke wilayah Agam, nah berganti nama menjadi kantor imigrasi Agam. Baik. Siap. Jadi kurang lebih 1 bulan ya Pak ya di Ponorogo ini ya Pak ya. 1 bulan Pak Samsul. Nah selama 1 bulan ini apa nih yang paling dirasakan signifikan nih Pak? Apa makanannya atau cuacanya mungkin orang-orangnya lah? Iya memang banyak sekali perubahan Pak Samsul. Karena sebelumnya saya di sana itu daerah dingin Pak, dingin, bisa sampai kalau malam itu 17 atau 18 derajat. Pegunungan ya Pak? Pegunungan ya, di bawah kaki gunung Marapi kalau di sana sebutannya, Gunung Marapi. Nah, jadi perubahan cuaca kalau di sini ya panas Pak. Betul. Panas. Ponorogo ya, panas di Ponorogo ya. Mungkin beberapa minggu awal memang terasa perubahannya. Sangat terasa ya. Untuk makanan juga berbeda ya, karena memang dari Padang makanannya banyak yang makanan pedas. Kalau di sini ya kita menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Banyak angkringan kalau di sini ya. Betul. Ya. Tapi jangan khawatir Pak Fikri. Kalau nasi Padang tetap ada di sini. Rumah Ada makan ya. Padang. Baik, Sobat Ipon. Jadi episode kali ini nih sebetulnya kita mau bahas tentang ini Pak Fikri, inovasi ataupun program baru dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang tersebar di seluruh kantor imigrasi di seluruh Indonesia, yaitu namanya Desa Binaan Imigrasi. Nah, apa sih Desa Binaan itu? Nah, Ya. Baik Pak Samsul, memang terkait desa binaan ini Pak Samsul, memang di tahun 2023 ini banyak sekali pengaduan ataupun yang terjadi terkait dengan korban tindak pidana perdagangan orang. TPPO ya Pak ya? TPPO ya, yang kita kenal dengan TPPO, sehingga berkaitan sekali. Jadi TPPO dan kita sebut saja PMI ya, pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural. Nah, itu berkaitan sekali dengan mereka nantinya mungkin akan bisa menjadi korban dari TPPO itu sendiri. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kebetulan dikoordinir oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian. Jadi semua dipusatkan oleh Direktur Intelijen, ya, itu menerbitkan surat edaran terkait dengan pembentukan desa binaan. Itu pembentukan desa binaan tanggal 27 Juli 2023. Nah, di dalam surat edarannya kita fungsi dari desa binaan ini sendiri artinya kita memberikan penyuluhan hukum terkait dengan bagaimana sih sebenarnya
agar kita tidak menjadi korban TPPO ini, agar kita atau khususnya pekerja PMI yang berangkat itu berangkat sesuai dengan mengikuti prosedur yang ada atau secara prosedural. Sehingga apa? Sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang tersebut atau oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Betul, Pak. Berarti Desa Binaan Imigrasi ini adalah bentuk upaya Bentuk upaya, pencegahan betul. terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia, ya Pak ya? Manusia, betul. Baik. Nah, apa sih Pak keuntungannya yang didapat oleh masyarakat nih Pak dengan adanya Desa Binaan ini Pak? Boleh dijelasin Pak? Ya, keuntungannya terutama kita menyisir kepada masyarakat atau desa-desa yang aksesnya ke kantor imigrasi itu mungkin sulit. Kemudian desa-desa yang mungkin desa-desa yang tingkat pendidikannya mungkin banyak yang masih rendah, kemudian tingkat perekonomiannya juga rendah, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait seperti apa nih kalau mereka ingin berangkat ke luar negeri, kemudian secara prosedur yang ada, sehingga mereka tidak jadi banyak sekali korban-korban ini yang diiming-imingi Pak Samsul, diiming-imingi untuk merubah kehidupan, bekerja di luar negeri, sehingga mereka nggak tahu nih, diiming-imingi dengan keuntungan, ini akan mendapatkan gaji yang besar, tapi mereka tidak tahu nih, mereka tidak mengikuti prosedur yang ada. Sehingga Sehingga nanti mereka tidak mendapatkan perlindungan juga maksimal ya dari negara Pak Samsul. Baik. Berarti Pak dengan adanya Desa Binaan Imigrasi ini kalau bagi masyarakat yang pertama tuh mereka akan mendapatkan informasi langsung dari petugas ataupun perpanjangan tangan petugas nantinya ya, petugas, Pak ya. betul. Kemudian dengan adanya informasi itu pastinya akan menjadi senjata ya bagi masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah untuk diiming-imingi dan diambil manfaat oleh orang yang betul sekali, punya kepentingan ya Pak ya. Betul. Baik, nah itu kan untuk masyarakat Pak, untuk masyarakatnya. Nah sekarang kalau untuk imigrasi sendiri kira-kira apa Pak manfaatnya dari Desa Binaan ini Pak? Ya, yang pertama untuk imigrasi sendiri Pak Samsul, artinya kita menjadi garda terdepan ya Pak Samsul. Garda terdepan selain dari kita juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian instansi-instansi terkait yang menangani hal ini. Karena tidak hanya imigrasi saja, tapi memang prosedur awal dari mereka yang akan berangkat ke luar negeri ini memang melalui imigrasi Pak. Nah, kita garda terdepan yang mana kita menyaring sehingga orang-orang yang dimanfaatkan tadi ya, dalam tanda kutip mereka dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan, kemudian mengiming-imingi mereka, bahkan mungkin pernah terjadi juga Pak Samsul di sini ya. Iya betul. Kalau terkait dengan TPPO ya, pernah kalau nggak salah itu di Juli ya. Iya betul Pak, di bulan Juli. Bulan Juli. Nah itu pernah terjadi, artinya untuk imigrasi Ponorogo juga sangat bagus ya, artinya kemarin mendapatkan penghargaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Alhamdulillah, syukur. Terkait bagaimana tuh saringannya bagus lah. Mereka yang tujuannya tidak jelas tadi terdeteksi lah di sini, sehingga tidak menjadi korban nantinya, korban perdagangan manusia tadi, itu Pak Samsul. Baik Pak, berarti memang besar sekali manfaatnya pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini ya Pak ya. Boleh nggak Pak dijelaskan tahapan apa saja Pak yang dilakukan dalam pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini Pak? Ya, baik Pak Samsul. Tahapan-tahapan yang kita lalui yang pertama tentunya adanya persiapan pembentukan tim kerja. Kemudian adanya koordinasi itu di minggu pertama ya, kita berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan kecamatan setempat. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan edukasi kepada perangkat-perangkat desa ya, kalau di sini kepala desa ya, kepala desa atau lurah, nah sehingga atau juga dengan tetua masyarakat setempat ya. Kalau di tempat saya itu ada namanya ketua adat. Nah, Ketua adat, itu tokoh masyarakat tokoh masyarakat setempat ya, yang artinya mereka bisa nanti menjadi perpanjangan tangan kita di desa-desa tersebut. Kemudian dilanjutkan di minggu ketiga setelah adanya edukasi kita melakukan monitoring dan evaluasi.
Berarti tahapan-tahapan itu memang sudah tertata, jelas dan Betul. terukur ya Pak ya dari Terukur, awal ya Pak ya. iya, Bukan sekedar kita datang ke desa, Iya. penyuluhan lalu pulang, bukan ya Pak ya. Bukan Pak. Sudah terstruktur semua. Sudah terstruktur. Nah, Menarik sekali nih Pak Fikri. Jadi imigrasi ini benar-benar ingin menjangkau masyarakat hingga ke pelosok ya Pak ya. iya, nggak ke pelosok Pak. Siap, kita lanjut lagi nih Pak. Pastinya imigrasi punya kriteria dong Pak terhadap desa mana nih yang akan menjadi kandidat atau calon desa binaan imigrasi itu. Boleh nggak Pak di-spill ke kita nih apa-apa aja sih Pak syarat atau kriteria desa? Ya tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi di dalam surat edaran itu memang disampaikan ada beberapa kriteria Pak. Ada poin pertama itu desa yang dekat dengan wilayah laut dan darat serta negara-negara tetangga. Perbatasan ya? Perbatasan. Kemudian desa yang masyarakatnya pendidikannya mungkin tergolong rendah Pak. Nah kenapa disasar kepada masyarakat ini? Karena masyarakat yang tergolong pendidikannya rendah mungkin minim informasi Pak, minim informasi, mungkin juga tidak mengetahui terkait aturan yang ada. Nah makanya salah satu poinnya itu. Kemudian poin ketiga itu desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Nah kalau kebutuhan ekonominya kita tinggi tentunya bisa jadi mengalahkan segala cara Pak. Jadi mereka tidak pendidikannya rendah, ekonominya juga mohon maaf kurang, sehingga dengan seperti itu oknum-oknum ini sangat mudah untuk masuk ke mereka gitu Pak. Nah, ada juga lagi poin yang selanjutnya desa yang memiliki penduduk usia muda yang banyak itu. Yang produktif ya. Produktif. Nah, itu disisir juga karena dengan usia produktif inilah mereka di sana dimanfaatkan untuk bekerja di luar negeri. Bagi mereka yang usia produktif. Kemudian desa dengan angka pengangguran yang tinggi. Jadi ada beberapa poin yang disebutkan di sana Pak. Baik Pak. Berarti kriteria untuk desanya sendiri juga sudah jelas. Sudah. Bukan sembarangan tunjuk kita. Tidak. Ada kriteria yang memang ditentukan ya Pak ya. Jadi memang desa yang akan menjadi kandidat nanti adalah desa terpilih. Iya, betul Pak. Kemudian Pak, izin ini mau nanya lagi nih. Tadi disampaikan bahwasanya di minggu ke berapa tadi ya? Kedua itu ada edukasi. Edukasi, ya, betul Pak. Edukasi kepada masyarakat. Nah nantinya edukasi kepada masyarakat itu bagaimana tuh Pak bentuknya? Boleh dijelasin Pak? Kita juga sudah beberapa kali ya di sini Pak Samsul ya mengadakan itu bisa di aula kantor bupati ataupun kecamatan atau desa ataupun ya di tempat yang ditentukan ya. Nah, itu semacam kita memberikan edukasi, semacam acara ya awalnya itu penunjukan dan pembentukan Pak. Pembentukan, kemudian kita menunjuk desanya, kemudian di sana diundanglah tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, kecamatan. Nah, di sana juga kita berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, terutama dinas tenaga kerja, dinas kependudukan yang nantinya juga ikut bersama dengan kita memberikan informasi kepada yang dari desa inilah Pak. Jadi di sana kita sambil sharing, kemudian memberikan penyuluhan terkait dengan aturan-aturan ini seperti apa nih Pak. Di imigrasi untuk prosedur paspornya seperti apa, kemudian kalau memang ingin berangkat secara prosedur di Dinas Tenaga Kerja juga memberikan informasi terkait dengan dokumennya dari Disduk Capil juga, sehingga kita berkaitan semua Pak, instansi-instansi terkait memberikan penyuluhan hukum. Oh begitu Pak, berarti menarik sekali Pak. Jadi tadi Pak Fikri menjelaskan bahwasanya banyak ternyata yang dilibatkan dalam kegiatan. Dilibatkan. Jadi bukan hanya imigrasi saja, bukan one man show ya Pak ya. Betul sekali Pak. Nah, nanya lagi nih Pak. Ya. Apa aja tuh atau siapa aja Pak yang dilibatkan dalam kegiatan desa binaan ini Pak? Iya, terutama yang pertama itu dari camat ya Pak ya. Camat, kemudian dari lurah, kepala desa, kemudian level ke ketua RW, ketua RT, bahkan dari kepala sekolah SMA, SMA atau SMK itu juga dilibatkan, Pak. Karena memang usia produktif itu kan banyak dari mereka yang begitu lulus SMA. Iya, betul Pak, tamat sekolah mungkin mereka tidak punya biaya untuk kuliah, sehingga oknum-oknum ini masuk nih Pak.
masuk ke mereka. Nah itu kita juga hadirkan kepala sekolah SMA SMK ataupun tokoh-tokoh masyarakat tadi yang saya sampaikan. Siap. Berarti yang tokoh masyarakat yang Iya. yang didengar ya Pak ya. Yang didengar. Makanya itu tadi tetua kampung ya Pak ya. Sehingga pesannya sampai nih Pak Samsul. Sampai ya, Pak. Pesannya sampai. Nah, kalau selama ini Pak, kantor imigrasi Ponorogo sendiri udah pernah belum Pak itu melakukan atau melakukan pembentukan desa binaan ini Pak? Iya, sepanjang tahun 2023 ini Kadin Ponorogo sendiri sudah melakukan 4 kali koordinasi dengan perangkat desa dan melakukan 4 kali kegiatan baik itu di Ponorogo sendiri, Trenggalek dan Pacitan. Nah, namun itu dilakukan secara bertahap ya Pak Samsul. Terakhir itu di Trenggalek mungkin ya Pak ya, di Trenggalek. Ya, kita lakukan koordinasi. Sebelumnya saya sempat juga menjadi salah satu narasumber itu di Pacitan. Pacitan. Ya. Nah, menurut Pak Fikri nih, bagaimana respon masyarakat Pak yang udah dikunjungin tadi terkait pembentukan desa binaan imigrasi ini Pak? Ya, alhamdulillah sejauh ini seperti yang saya ikuti kemarin ya Pak, itu masyarakat sangat antusias Pak, sangat antusias sekali, terutama bagi kepala desanya, kemudian kecamatannya. Ya memang awalnya mereka kaget ini apa nih kok kita ditunjuk nih. Betul. Nah, ternyata setelah kita sampaikan dengan data yang ada, kemudian kita jelaskan kepada kepala desanya atau camatnya, mereka sangat bangga sekali. Artinya mereka ditunjuk untuk menjadi perpanjangan tangan kita, karena memang secara ini kita lihat tingkat mungkin pekerja migrannya di sana banyak gitu kan. Artinya dengan kegiatan ini kita bisa memberikan edukasi kepada mereka yang tidak tahu nih prosedurnya seperti apa, baik itu dari paspor, dari untuk persiapan kerja secara prosedur. Nah, sehingga nanti mereka bisa menyampaikan ke masyarakatnya Pak. Nah tadi tuh memang terfikir juga oleh saya mungkin karena bahasa desa binaan Desa jadi binaan, mereka betul. khawatir kenapa desa mereka mau dibina gitu Ini ya Pak ya. ada apa ini? sih gitu kan ternyata ya sebetulnya itu adalah penyuluhan ya Pak ya Penyuluhan bagi hukum, betul, masyarakatnya nanti Betul. yang akan dilakukan atau kita minta bantuan perpanjangan tangan kepada aparat ataupun perangkat desa dan instansi. Baik Pak, jadi antusias sekali masyarakat terhadap kegiatan ini Pak ya. Sangat antusias. Istimewa sekali nih Pak Fikri ya. Pastinya petugas imigrasi juga sangat berantusias dong dalam melaksanakan kegiatan ini bila mana masyarakat memberikan sambutan yang positif ya Pak ya. Betul Pak. Ya ini mungkin menjadi kebahagiaan juga bagi kita karena memang antusias masyarakat yang sangat baik, sangat tinggi. Kebahagiaan bagi kita bahwasanya kita juga bisa memberikan edukasi kepada mereka sehingga dengan kegiatan kita ini meminimalisir Pak. Kalau kita menghilangkan kan kita tidak menjamin, artinya upaya kita sudah semaksimal bertahap. Dengan upaya kita ini kita semua berharap bahwasanya dengan sinergi antar instansi terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat korban TPPO ini berkurang Pak. Berkurang, kemudian ya mungkin ya kita berharap mungkin tidak ada lagi nih korban TPPO, kita berharap. Baik Pak, mungkin nanti itu di tahapan monitoring dan evaluasi ya Pak ya. Siap. Jadi kita bisa melihat yang sudah dikerjakan bagaimana hasilnya dan mungkin ada perbaikan-perbaikan itu dievaluasi ya Pak ya. Betul Pak Samsul. Terakhir nih Pak Fikri nih sebagai penutup episode podcast kita kali ini, apa harapan Pak Fikri terkait implementasi desa binaan imigrasi ini ke depannya Pak? Ya baik Pak Samsul, saya pun berharap artinya tentunya dengan kegiatan kita, dengan kegiatan desa binaan ini seperti yang saya sampaikan tadi berkuranglah korban dari tindak pidana ini karena kita sudah usaha semaksimal mungkin memberikan edukasi sehingga mereka terbuka nih mata dan telinga bagi mereka yang tidak tahu selama ini. Oh berarti kalau ada yang datang, ada yang membujuk, oh ternyata ini akan menjadi korban nih saya nih gitu kan. Nah, sehingga
dengan kegiatan kita ini sangat memberikan dampak positif mungkin bagi mereka nantinya. Saya berharap begitu Pak Samsul. Ya, ditambah lagi Ponorogo ini dan Pacitan Trenggalek, wilayah kerja KANI Ponorogo ini memang kantong PKI PMI ya, ya, PMI sekarang, sekarang jadi, namanya. hal yang biasa mungkin kalau ada yang datang membujuk merayu untuk bekerja di luar negeri ya Pak ya. Ya, karena memang kadang-kadang Pak Samsul mereka membujuk dengan kalau secara prosedural lama, kemudian nanti gajinya akan dipotong. Nah, kalau secara non prosedural saya ada channel atau linknya ya. Mereka tidak tahu ternyata di sana terlantar atau seperti apa. Nah, begitu Pak. Terima kasih banyak nih Pak Fikri sudah meluangkan waktu, meluangkan ilmu dan sharing pengalamannya di sini acara podcast kita. Mudah-mudahan nggak kapok ya Pak ya diundang. Siap, enggak Pak Samsul. Baik Sobat Ipon, mungkin episode kali ini sampai di sini. Ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu kita yang tidak kalah luar biasa. Sobat Ipon, sampai jumpa.